Biasanya manusia itu seperti ini, gitu ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Perkenalkan Pak Arif, jadi saya ini netizen subscribernya Pak Arif di YouTube. Jadi saya tuh mau nanya Pak, sebetulnya yang dimaksud dengan vibrasi itu apa sih Pak? Ya jadi gini Mas. Vibrasi itu bahasa gampangnya kan getaran ya. Jadi ada satu getaran yang memancar dari diri kita, yang ini memiliki sifat listrik dan magnet ya, jadi bisa dikatakan elektromagnetik. Nah, kekuatan getaran kita ini akan mempengaruhi apa yang terjadi di sekeliling kita. Semakin kuat, semakin luas area pengaruhnya, semakin jauh, semakin banyak yang kita pengaruhi. Dan sumber dari getaran kita itu bersumber dari pikiran dan perasaan kita. Nah, pikiran dengan perasaan ini kalau dari hasil risetnya HeartMath Institute itu kekuatannya lebih besar perasaan, sehingga kalau di dalam vibrasi itu yang utama adalah bukan pikiran positif tapi perasaan yang positif, karena ini yang nanti getarannya akan menyebabkan kita mengalami satu situasi tertentu, satu keadaan tertentu, kita ketemu dengan orang tertentu, dengan kejadian tertentu, kira-kira begitu simpelnya. Oh gitu ya Pak, berarti nggak ada kebetulan sebetulnya ya Pak ya. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu kita ikut berkontribusi, kita ikut terlibat. Bahasa kasarnya kita yang ikut mengundang satu peristiwa. Kira-kira begitu bukan Pak? Ya benar. Jadi sebetulnya tidak ada kebetulan di dalam hidup. Kebetulan itu karena kita tidak tahu atau belum tahu bagaimana mekanisme di balik itu. Seperti kalau misalkan Anda melihat sulap ya, entah itu sulap mentalisme, apakah Anda melihat sulap ilusionis ya, yang Demian itu kan bisa memunculkan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada dan sebagainya. Kalau Anda tidak paham ilmunya, Anda akan mengatakan itu satu magic, atau mungkin Anda akan berpikir itu menggunakan jin. Tapi karena ini ada Anda sudah paham, itu ada gimmicknya, ada teknologinya, ada alatnya, Anda tidak lagi heran. Nah, kebetulan di dalam hidup itu persis seperti kita menonton sulap. Kita hanya persoalannya sering terkagum-kagum karena tidak tahu mekanisme di balik itu, bagaimana cara kerjanya. Ya, padahal kita sebetulnya ikut ya menyebabkan itu terjadi. Nah, terus bagaimana Pak cara supaya vibrasi atau getaran kita ini bagus? Nah, caranya ya karena sumber getaran itu dari diri kita, tadi saya bilang itu dari pikiran dan perasaan kita, maka ya kita PR-nya adalah tidak perlu mikirin getaran kita bagaimana, tapi bagaimana pikiran dan emosi yang kita akses, karena getaran itu bersumber dari situ. Jadi kalau misalkan kita fokusnya kepada getarannya bagaimana, itu sesuatu yang abstrak, nggak terlihat. Oh iya. Tapi sesuatu yang kita rasakan, kita pikirkan, ini adalah dalam wilayah yang kita bisa amati baik-baik. Wah, ini perasaan gue lagi kayak gini, pikiran gue lagi kayak gini. Itu yang harusnya menjadi satu barometer untuk mengetahui getaran kita. Itu yang perlu kita kendalikan, itu yang perlu kita kelola. Prinsipnya vibrasi sesederhana itu. Jadi yang perlu kita kelola caranya adalah mengelola pikiran dan perasaan, maka getaran akan terkelola dengan sendirinya. Jelas ya? Ya, paham Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Sampai ketemu lagi Pak Arif ya. Oke, sama-sama. Sampai jumpa lagi.